Video sebelumnya, kita sudah membedah kemungkinan besar pembuatan kapal Nabi Nuh di Jepara. Bukti yang disebutkan pun cukup masuk akal. Namun, ada sebuah teori lain yang menyebutkan kalau kapal Nabi Nuh dibangun di Sumedang. Berikut ini ulasannya. Dalam kisahnya dalam kitab-kitab keagamaan, kapal Nabi Nuh tidak disebutkan di negara mana dibuat. Tapi faktanya, sebuah situs mirip bangkai kapal Nabi Nuh ditemukan di Gunung Arat, Turki. Dan yang mengejutkan, menurut tim peneliti dikatakan bahwa fosil kayu bahtera Nabi Nuh itu mirip dengan struktur kayu yang ada di Indonesia, tepatnya Pulau Jawa. Kayu yang dimaksud adalah kayu jati. Dengan kemiripan DNA sebesar 99% identik dengan kayu jati di Pulau Jawa. Sehingga, kapal Nabi Nuh mungkin dibangun di Indonesia, karena kayu yang dipakai menggunakan kayu jati. Bila fakta itu dikaitkan dengan kayu jati, maka wilayah Sumedang merupakan penghasil kayu jati terbaik. Bahkan di Sumedang, ada satu kecamatan bernama Jati Gede. Sehingga tidak menutup kemungkinan, kapal itu dibangun di Sumedang, Jawa Barat. Yuk, mari kita simak paparan berikut ini. Isi Uga Keuyuk Bodas, disampaikan bahwa Jati Gede ini memiliki dua opsi. Bisa jadi sagara, atau nagara. Kata leluhur, kalau Jati Gede dibendung, akan jadi sagara atau lautan. Dari situ, maka akan ngahudang keun keuyup apu bodas, atau membangunkan kepiting putih yang tertidur, dan akan menjebol bendungan. Sumedang Ngarangrangan, Kadipaten Kapapatenan, Cirebon Kabombodasan, dan Indramayu Kalalayuan, keempat kabupaten ini akan kena imbas bencana. Sudah tergambarkan dalam Uga, bencana dahsyat akan terjadi. Belum lagi, dalam kalimat Lemah Sagandu diganggu balai sadunya, Kabuyutan Cipaku diganggu bencana sedunia, potensi sesar Baribis yang nyambung dengan sesar Lembang dan Cimandiri Sukabumi, berpotensi membangkitkan Sunda Megatrust, yang selama ini menanti untuk bergerak. Opsi kedua, adalah Jati Gede menjadi nagara. Nagara adalah kabuyutan, kampung otonom zaman dahulu yang dilindungi oleh kerajaan, karena sebagai pusat pendidikan moral dan spiritual, tempatnya para resi mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalender Sunda, sudah diteliti oleh orang Belanda sebagai kalender tertua di jagat raya, 16.000 sebelum Masehi. Ini bisa lebih tua dari kalender Maya, Mesir, dan lain sebagainya. Komunitas Sunda Wiwitan sedang meneliti dan mengembangkan atau menghidupkan kalender Sunda ini. Kawasan Jati Gede menurut para ahli spiritual, di Bukit Surian yang berupa gunung kecil di tengah bendungan Jati Gede, nanti akan ada Nusa. Itulah bangunan punden berundak, peninggalan zaman Nabi Nuh. Dalam buku Cipaku yang terbuat dari daun lontar, Kabuyutan Cipaku dipercaya merupakan keturunan langsung dari Nabi Nuh. Banyak penelitian sekarang yang menginformasikan bahwa perahu Nabi Nuh dibuat dari pohon jati alam yang hanya tumbuh di Pulau Jawa. Sekarang, di mana lagi pohon jati besar tumbuh subur dan di sekitarnya banyak terdapat situs punden berundak prasejarah megalitikum? Jawabannya adalah di kawasan Lemah Sagandu, daerah genangan bendungan Jati Gede. Di situs punden berundak Astana Gede Cipaku, pohon jati besar itu banyak sekali, bahkan ada yang segede rumah yang disebut jati indung. Budaya menanam jati juga sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Kabuyutan Cipaku, bahkan rumah panggungnya juga terbuat dari jati, karena pohon jati tumbuh subur di Jati Gede. Dalam budaya Sunda juga, pohon jati memiliki nilai yang sakral, yaitu dalam peribahasa, Jati Kasilih Kujunti. Secara spiritual, hal ini nyambung dengan hasil pemikiran kaum spiritualis, bahwa ada kemungkinan, Nabi Idris berasal dari Gunung Burangrang di Cimahi, Bandung. Ketika Danau Purba Bandung masih terbentuk, kehidupan manusia pasti berada di sekelilingnya, berada di sekitar kaki Gunung Burangrang, dan secara artefak peninggalan manusia purba ditemukan di sana. Area pinggir Danau Purba Bandung di sebelah timur, adalah Sumedang. Sekarang, di mana lagi lahan yang subur dan terdapat banyak situs megalitikum prasejarahnya, kalau bukan di Jati Gede? Namun sayangnya, pemerintah tidak mampu mengkapitalisasi Jati Gede sebagai cikal bakal peradaban dunia. Seharusnya, pemerintah mengembangkan Jati Gede sebagai negara, atau badan otonom, bisa bentuknya lembaga negara, atau perusahaan negara, bukan sagara, atau lautan,
atau waduk yang berisi air. Pemerintah seharusnya mulai mengundang arkeolog kelas dunia untuk meneliti punden berundak atau piramida di Gunung Surian, yang berkaitan dengan peninggalan-peninggalan Nabi Nuh yang selama ini dicari oleh para peneliti di seluruh dunia. Di Kabuyutan Cipaku, saat ini ada 3 buku dalam daun lontar dan sangat dijaga oleh para pemangku adat. Selama ini, mereka bersembunyi seperti Semar dalam dunia pewayangan, mereka tidak mau terlihat, dan tidak penting juga bagi mereka untuk terekspos. Sebagai keturunan Cipaku, komunitas ini punya kewajiban menyampaikan, agar pemerintah tidak salah langkah. Seharusnya pemerintah jangan menjadikan Jati Gede sebagai sagara, tapi nagara.